Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Mang Adun ya. Kemarin siapa nih yang tanya-tanya soal update migrasi CoinPy ya. Jadi ada beberapa 1-2 orang yang komentar ya di channel Mang Adun. Tuh Mang Adun crop saja nama-namanya supaya ya aman lah. Ya. Karena Mang Adun balas tuh komentarnya juga nggak ada balasan lagi ya. Jadi kalau misalkan ada nih pioners yang komentar ya, kalau misalkan habis komentar jangan ditinggal gitu aja, kasihan loh komentarnya. Bukan Mang Adunnya ya, komentarnya ditinggal. Ya oke, katanya Mang Adun, apakah migrasi masih berlangsung? Saya sudah 1 tahun lebih nggak migrasi nih. Oke, dan memang Mang Adun udah lama ya nggak update soal migrasi. Ada niatan memang pengen bahas dari kemarin-kemarin itu, cuman nggak sempet mulu. Dan ini yang kedua Bang, yang saya udah lama Bitcoin belum migrasi. Gimana solusinya Bang? Aduh, kalau soal migrasi ya itu jujur aja, pertama migrasi, kedua KYC, yang ketiga P-Wallet ya atau proses sandi. Itu jujur itu gimana ya, bingung juga sih ngejelasinnya. Mang Adun sudah banyak bahas soal migrasi, banyak bahas soal KYC, silahkan cek saja di channel Mang Adun. Dan kalau misalkan soal proses sandi, core team sendiri bilang ya itu nggak punya hak asuh ya, apalagi orang lain yang selain diri kita gitu loh. Itu yang tahu permasalahannya ya pasti cuman kita juga ya. Itu makanya pernah core team waktu melakukan QC atau apa namanya proses QC-nya dipastikan dokumen-dokumennya itu bagus ya, nggak buram, terus pencahayaannya juga terang tapi nggak silau, jangan berisik juga itu. Terus Pak saat pengambilan video atau foto tuh jangan sampai ada orang lain, seperti itu ya. Oke, ini di belakang tetangga kayaknya lagi ada iklan, itu berisik banget. Seperti biasa, gak apa-apa lah. Buat apa namanya ya, variasi. Oke, kita langsung gas aja lah ya, OTW ke Twitter untuk kita memastikan itu apa namanya soal migrasi update. Jadi udah banyak yang Mang Adun save, cuman kan ketimbun sama informasi yang lalu-lalu ya gitu loh. Oke, kita coba klik migration ya, migration Pi apa mana? Migration Pi. Oke. Ini dia nih ya. Jadi ini salah satunya dari Drill FX Pi. Oke, jadi ini perlu kita baca nggak? Nggak usah lah ya kayaknya. Coba sebentar kita baca, boleh lah 1-2 lah ya. Jadi pada jam 9 pagi nih ya, kayaknya hari ini total migrasi telah melebihi 3 miliar Bitcoin dan 2 miliar koin telah dikunci. Core Team membuat akun baru dalam hitungan detik. Tebak pada hari Pi 14 Maret jumlah koin kan Pi seharusnya mencapai 314159. Bisa banget ke situ-situnya ya. Kekayaannya dalam perjalanan, iyalah. Nyambungin aja. Ini kita yang penting update-nya ya. Jadi sebenarnya migrasi itu update. Kita bisa lihat di sini dari FX Pi itu 13 jam yang lalu ya. Terus ini dari Fine Network Tian Liveng 12 jam yang lalu ya. Terus dari sini juga topik 1 itu ada soal migrasi juga, nanti lah ya kita baca ya gitu. Terus ini Pinus 6 ya 7 jam yang lalu gitu update. Terus apa ini migrasi ini Pi Open Mainnet 2024, bisa banget 2024 ya, mudah-mudahan sih. Terus ini 1 hari yang lalu juga tuh banyak ya sebenarnya, masih 13 jam yang lalu, 23 jam yang lalu, apa ini ya tuh, ini berapa 1 hari yang lalu update masih ya sebenarnya. Ini berapa 6 jam yang lalu malah ya gitu tuh. Ini 4 hari yang lalu banyak ya. Ini apa ini? Oh, ini yang 5 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Mana kita lihat waktu itu sempat Mang Adun
baca juga ya soal Dorisin itu barangkali ada sedikit apa namanya ya gambaran lah yang bisa apa namanya kita saksikan atau kita perhatikan. Nah ini dia ya. Oke, di sini ada sedikit ya dari Dorisin. Nah ini ada yang bertanya dari siapa itu? Bagel apa tuh? Bugiri lah official seperti itu ya. Kami menghargai cara Anda mendukung GCP di seluruh dunia. Beritahu kami jika ada berita relevan tentang Open Mainnet. Kami mencintaimu dari Erwanda. Seperti itu. Oke, kita ini ada soal migrasi juga sama Dorisin ya. Karena kan di pencarian Mangadun soal migrasi. Jadi kita baca ya, barangkali ada clue waktu itu ada kayaknya Mangadun sempat baca ya jawaban dari Dorisin soal apa nih? Open Mainnet ya katanya. Kalau ada informasi diinformasikan. Minta diinformasikan. Oke, kita baca dulu ya. Sesuai peta jalan Kortim volume 2, mereka hampir selesai dengan kondisi pertama. Namun penting bagi kita sebagai pioner untuk tidak mengabaikan tanggung jawab kita untuk menghargai PAI kita. Oke, sambil tetap mematuhi kebijakan migrasi dan pembangunan ekosistem. Semua permasalahan ini dapat diselesaikan melalui GCP. Meski Kortim tidak membahas harga secara eksplisit, namun kondisi kedua ini memiliki aspek tersembunyi yang erat kaitannya dengan harga pioners. Nah, ya, ada apa namanya? Aspek tersembunyi katanya ya. Dengan menunjukkan kepada Kortim bahwa kami menghargai PAI kami di blockchain, kami dapat memfasilitasi realisasi semua KYC, migrasi, dan kondisi aplikasi dengan cepat. Oke, ini karena Kortim mengontrol kecepatan proses berdasarkan data blockchain. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengharapkan kabar baik dari luar. Kita harus menjadi pioner yang mumpuni untuk menciptakan kabar baik. Jika Anda memahami alasan GCP, Anda perlu membantu orang lain untuk memahaminya. Kita memerlukan upaya kolektif yang tidak hanya bisa dicapai oleh diri kita sendiri. Salam. Jadi di sini ya, ini karena Kortim mengontrol kecepatan proses berdasarkan data blockchain. Sepertinya di situ ya, ada istilahnya Kortim mengontrol kecepatan ya, proses berdasarkan data blockchain itu. Dan kita kalau kembali ke sini juga masih ya tetap berjalan migrasi ini apa 2 hari yang lalu tuh. Jadi kalau misalkan ada yang masih bertanya soal migrasi, ini dia update-nya ya. Yang pada ini 3 hari, ini 4 hari yang lalu. Intinya migrasi masih tetap berlanjut seperti itu. Cuman ya kata Dorisin tadi, jadi Kortim tuh mengontrol ya, mengontrol. Mungkin ada di kan waktu itu sempat dikabarkan tuh migrasi tuh bisa dikatakan per kelompok ya, atau apa namanya per apa disebutnya ya, blok per blok ya, intinya satu rombongan lah, misalkan satu rombongan ini itu mungkin ada proses selektif juga gitu loh, dipilih-pilih sama Kortim ya. Nah seperti yang Adun sempat bahas waktu lalu tuh, bisa saja kan misalkan ngelihat tim referralnya, tim referral, wah ini linknya circle-nya orang-orang yang ngejual PAI mulu nih gitu kan. Jadi seperti itu ya gitu. Jadi kita juga tetap, makanya kata Dorisin tadi ada istilah itu menghargai koin PAI kita gitu. Jadi kalau misalkan migrasi ingin cepat mungkin seperti itu ya. Jadi saling memberikan dan saling mengingatkan ya. Itu ini tuh banyak ya, ini 4 hari yang lalu, pokoknya banyak lah migrasi yang terus 5 hari yang lalu. Migrasi intinya terus berjalan seperti itu, dan mudah-mudahan yang belum migrasi cepat migrasi ya, yang belum ya harap tunggu saja, karena itu sepenuhnya hak Kortim, dan Kortim yang tadi Dorisin katakan itu ada proses ya, atau melihat ke data blockchain seperti itu. Jadi tidak main gabruk gue. Misalkan rombongan ini nih, wah keluarin semua aja, nggak gitu. Ada apa namanya, ada bisa dikatakan proses ya, yang mana saja mungkin seperti itu, yang kira-kira sama Kortim itu di migrasikan ya gitu loh. Jadi nggak langsung ngeburudul gitu kan kalau bahasa Jermannya. Paham ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Oke, seperti itu.
Terima kasih ya. Jadi migrasi tetap berjalan, intinya ini setiap hari, bahkan ya hampir setiap hari. Sabar saja, tapi tidak bisa seperti beberapa waktu lalu ada istilah bakal ada migrasi massal, ternyata non ya. Tidak ada itu, ya mau bagaimana lagi, karena Kortim sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai ketika Kortim memigrasikan si A misalkan ya, pioner A namanya misalkan, itu ya dia nanti setelah diimigrasikan koinnya malah dijual. Mengadu yakin sih Kortim ngelihat-lihat ya, lebih selektif. Ada mungkin sistematis atau program yang lebih jeli lagi ya, detektor yang lebih hebat lagi dari Kortim gitu, yang mana saja yang nantinya yang akan diloloskan di dalam migrasi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami sama semua pioners dimanapun berada. Thank you buat semuanya yang udah stay selalu, yang udah like, comment, subscribe, yang baru gabung juga selamat bergabung. Mungkin nanti kita bakal bahas lanjut, banyak ya yang belum kita bahas itu kayak topik Dorisin, terus aplikasi juga ada beberapa aplikasi yang belum sempat Mangadun bahas lagi ya. Oke, thank you buat semuanya. Mangadun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.